Halo semuanya, saya Degoldi. Saya mewakili kelompok 2. Saya akan mengajari kalian bagaimana cara menjiplak. Di sini kita akan mencoba menggunakan gambar logo Barcelona, FC Barcelona. Kita akan mencoba menjiplaknya. Pertama kita akan mencoba membuat kerangka awalnya, yaitu bagian kuning emas ini. Dengan menggunakan Bezier tool, kita akan menelusuri bagian-bagian tajamnya. Pastikan titik-titik itu berada di tengah, bukan di ujung atau di ujung dalam. Ini akan sangat penting untuk kedepannya. Kerangka dasarnya sudah selesai, kita akan membentuknya agar lebih mirip dengan gambar aslinya. Untuk itu kita akan menggunakan bantuan wireframe agar lebih terlihat benda yang kita ingin merubah. Sebelum itu kita akan mengconvert semua menjadi curve agar kita dapat menyesuaikannya sesuai dengan gambar. Dengan menarik ini kita bisa menyesuaikannya dengan gampang. Jika kalian lihat, saya menempatkannya di tengah karena ini akan menjadi sesuatu yang sangat penting. Sudah selesai. Sekarang kita bisa kembali ke tampilan normal. Sekarang kita akan menyesuaikan warnanya dengan warna gambarnya. Untuk itu kita akan menggunakan color eyedropper tool. Kita akan mengambil warna ini dan memasangnya kepada gambar kita ini. Ya, tinggal diklik dan lalu ditaruh di sini. Lalu kita akan menyesuaikan ketebalan garisnya. Ini bisa dicapai dengan mencoba-coba. Tiga terlihat cocok, dan begitulah kerangka sudah selesai. Sekarang kita akan mulai membuat bendera yang di dalam. Dengan cara yang sama, menggunakan Bezier, kita akan menelusurinya. Dan sekali lagi kita akan menggunakan shape tool dengan bantuan wireframe untuk menyesuaikan sesuai gambar. Sudah selesai. Sekarang kita ingin memisahkan bagian putih dengan bagian kuning. Jika lihat di sini,
kita bisa mencapai itu dengan menggunakan intersect. Kita akan membuat bagian baru khusus untuk yang bagian putih. Dengan memilih kotak ini yang melewati tepat tengahnya dan memilih gambar itu, kita akan menggunakan intersect. Sekarang kotak ini kita dapat buang dan kita telah membuat bentuk yang kita inginkan. Kita akan menyesuaikan tebal garisnya. Sama halnya untuk yang sebelah kanan. Dengan menggunakan eyedropper tool, kita bisa mengambil warna kuning ini dan lalu menggunakannya. Sama halnya menyesuaikan tebal garisnya. Sekarang ini kita balik lagi ke wireframe. Kita akan membuat bagian dalamnya dari masing-masing. Untuk ini kita akan menyesuaikan kotaknya, persegi panjangnya. Membuatnya sepanjang mungkin agar dapat bisa menutupi bentuknya. Lalu kita akan menduplikatnya dan memutarnya sebesar 90 derajat untuk bagian horizontal. Setelah itu kita weld, lalu kita akan warnai dengan warna pada gambar. Dengan menggunakan eyedropper tool, kita bisa melakukan hal yang sama pada ini. Jika dilihat tidak ada garis di sini, maka kita akan menghilangkan garisnya. Lalu dengan intersect, kita akan mengambil bagian yang memuat di putih. Kita sudah mendapat bentuknya. Lalu kita akan melakukan hal yang sama pada bagian yang kuning. Grupkan semuanya, lalu posisikan agar menutup bentuknya. Lalu sekali lagi kita akan menggunakan intersect. Agar mendapat bentuk yang kita inginkan. Jika dilihat pada gambar aslinya, warna merahnya sama dengan warna pada sebelahnya. Jadi kita bisa menggunakan warna itu. Bagian sini sudah selesai, kita tinggal memindahkannya ke kerangka awal dengan menggunakan align dan distribute. Align center horizontally, dia akan secara horizontal memuatnya
di tengahnya. Hal ini bisa terjadi jika belum di grup. Selanjutnya kita akan membuat bagian bawahnya. Untuk itu kita bisa menggunakan lingkaran. Kita hanya membutuhkan sebelah bawahnya, jadi kita dapat memotongnya dengan trim. Gunakan kotak sebagai pemotongnya, lalu langsung gunakan trim. Kotak itu boleh dibuang. Sekarang dengan shape tool kita bisa menyesuaikannya sehingga cocok dengan gambar. Hal yang sama, kita akan menyesuaikan ketebalan garisnya. Lalu kita akan mewarnainya dengan biru. Lalu hal yang sama, kita akan menggunakan gabungan wireframe dan membuat kotak untuk bagian-bagian yang merah. Kita gunakan intersect, lalu kita akan warnai sesuai warna itu. Lalu kita akan group dan lalu kita akan taruh di kerangka awal dengan align dan distribute. Selanjutnya kita akan membuat bolanya. Gunakan lingkaran awal sebagai dasar. Sesuaikan dengan wireframe. Lalu untuk kita akan menyesuaikan lagi outline-nya, ketebalan garisnya agar cocok. Lalu kita akan membuat dalamnya. Gunakan Bezier tool untuk membuat salah satu bagiannya. Lalu dengan shape tool kita akan membuatnya menjadi lengkung dan menyesuaikannya agar cocok dengan gambar. Sesuaikan ketebalan garisnya.
lalu di grup. Lalu untuk ini kita akan memindahkan titik tengahnya pada tengah bola agar kita dapat memutarnya dengan gampang. Putarlah gambar yang telah di copy sebesar 120 derajat, dan lalu sekali lagi sebesar 240 derajat. Warna bola lingkaran dasarnya sama dengan kerangka awal, jadi kita bisa menggunakan warna sebelumnya itu. Lalu kita grup. Dan lalu kita pindahkan ke kerangka. Sekarang kita akan membuat FCB-nya. Untuk itu kita akan menggunakan text tool, buat, lalu ketik FCB. Kita akan memboldnya untuk agar lebih mirip dengan gambarnya. Lalu untuk menyesuaikan besarnya, kita akan ke wireframe, kita akan samakan atasnya, dan lalu kita akan membesarkannya. Lalu untuk jarak antar huruf, kita akan ke shape tool. Lalu dengan menarik panah ini, kita bisa mengatur jarak antar huruf. Jika sudah selesai, kita tinggal memindahkannya ke kerangka awal. Dan sudah jadilah gambar kita. Saya telah membuat sebuah gambar. Saya telah mencoba membuat logo ini tanpa menjiplak, dan sekarang kita akan membandingkannya. Jika dilihat, warnanya sangat berbeda, apalagi di bagian bawah. Itu karena warna dengan mengira-ngira. Lalu bentuk kerangkanya tidak terlalu persis, dan huruf-hurufnya beda jauh besar. Demikian, jika sepintas akan terlihat bahwa jiplakannya akan lebih mirip dengan gambar asli. Ya, sekian dari saya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa nanti.